Selamat datang di Novel Story Romantis. Sebelum lanjut silahkan like dan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan update terbarunya. Gairah Sang Pelakor, Bab 6. Gebetan baru kenikmatan baru. Aku terdiam seketika. Aku tuh kangen, Mas. Aku pengen, aku rindu kenikmatan. Kenapa kamu gak mengerti juga, Mas? Gumamku dalam hati. Setelah mendengar perkataan dia, aku tertegun dan langsung aku tutup panggilan. Aku langsung hilangkan profil WA dan mematikan HP sementara, sambil menahan air mata. Tanpa sadar kedua temanku sedang memperhatikanku. Lo kenapa, Nyai? Kok nangis? Tanya Solba lembut. Enggak apa-apa, ucapku masih cemberut. Aku terdiam lama, hatiku begitu sakit mendengar kata-kata Mas Dani itu. Aku nggak habis pikir, kenapa dia bisa setega itu padaku. Sudah 2 hari dia bohongin aku mentah-mentah dan sekarang dia berkata capek. Tak berapa lama, tiba-tiba. Tok, tok, tok. Hah, siapa itu? Udah malam gini. Jangan-jangan Mas yang punya kos, ucap Melfri sambil menuju ke pintu. Betapa terkejutnya aku orang yang ada di balik pintu itu, adalah Mas Dani yang aku benci. Kamu, Mas? Kok bisa di sini? Bukannya kerja? Tanyaku bingung. Mas Dani langsung masuk dan duduk di sampingku, dan meraih tanganku. Iya kan Mas janji sama Bian. Maaf ya, ucapnya sedih. Aku hanya terpaku dan senyum tipis, ternyata Mas Dani takut kalau aku marah. Dan dia langsung datang ke kosan Melfri. Tidak banyak yang aku tanyakan, tapi aku merasa ada yang berubah. Bukan dari Mas Dani, tapi dari dalam hati ini. Ketika Mas Dani sedang asyik mengobrol dengan Solbe, aku terus memandanginya dan berkata dalam hatiku sendiri. Kenapa aku bisa suka sama Mas Dani ya? Apa yang aku lihat dari diri Mas Dani? Pikirku dalam hati sambil terus memandangi Mas Dani. Aku tiba-tiba ngantuk dan aku izin buat tidur, tanpa memperdulikan Mas Dani yang masih ada di sana. Tidur lahu, cap Mas Dani. Tanpa berkata banyak. Aku langsung rebahan di atas kasur Melfri yang empuk. Paginya aku terperanjat, ketika mendapati di kamar Melfri, hanya ada aku dan Melfri yang tidur. Mas Dani, kemana ya? Pikirku masih sedikit ngantuk. Aku melihat HP ternyata jam menunjukkan sudah jam 6, dan ada WA dari Mas Dani. Mas pulang. Selamat tidur bidadariku, ucapnya di dalam pesan itu. Aku hanya melihat dan baca saja, tapi tidak aku balas, sengaja aku abaikan. Aku teringat apa pesan Bapak, aku sedikit agak sesak. Tapi apa mau dikata, aku juga bingung dengan keadaan sekarang. Rasanya tidak mau memikirkan apa-apa, selain pekerjaan. Aku jenuh dengan keadaan ini, seperti tidak punya masa depan dan aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan sekarang. Rasa bimbang menyelimuti hatiku, ingin rasanya pergi ke pantai dan berteriak sekencang-kencangnya. Untuk menenangkan rasa hampa di dalam hatiku. Dret, Dret. Bian, di mana? Mas mau ketemu. Mas lagi ada masalah di rumah, nanti Mas jemput, ya, tulisnya di pesan itu. Aku terdiam, aku bingung apa yang harus aku lakukan. Pikiran kacau dan kesal mendapatkan WA dari Mas Dani, yang nyatanya Mas Dani hanya butuh jika dia ada masalah di rumahnya, dan akulah sebagai pelampiasannya. Apakah selama ini aku hanya pelampiasan buat Mas Dani? Ucapku dalam hati. Pesan itu aku abaikan, karena aku sudah mulai jenuh dan benci kepada Mas Dani. Aku baru sadar selama ini, aku hanya untuk pelampiasan saja. Aku begitu menyesal, dan merasa sangat bodoh dalam hal ini. Tewew. Mas Dani pun nelpon, seketika aku langsung reject. Aku bertekad untuk tidak merespon segala yang berhubungan sama Mas Dani, aku sudah muak dengan semua ini. Mas Dani terus nelpon, tapi tetap aku biarkan karena sudah tidak ada lagi hasrat untuk berbicara dengan Mas Dani. Luka yang udah Mas Dani berikan kepadaku begitu dalam, sampai aku tidak tahu lagi bagaimana rasanya sakit. Hei, Melfri mengejutkanku. Basudilo, ya. Ngagetin aja. Kalau jantung gue copot, gimana? Pekiku kesal. Maaf. Itu Mas Dani telepon gue.
Katanya lo gak angkat-angkat teleponnya? Ucapnya memberitahuku soal Mas Dani. Iya, sengaja. Bilang aja gak ada, jawabku. Idih, ogah. Gue kagak mau bohong ah, ujar Melfri sembari pergi. Awas lo, ya. Kataku sambil menunjuk Melfri. Melfri tertawa, dengan senyuman mengejekku dan aku pun kembali bekerja. Jam 5 sore, aku pun minta izin bos buat pulang lebih cepat. Aku pun bergegas pulang menaiki busway. Aku tenang karena aku tidak akan bertemu Mas Dani, tapi kalau aku pulang jam 8 pasti Mas Dani sudah menungguku di parkiran. Sesampainya di rumah aku melihat beberapa pesan masuk, tapi bukan dari Mas Dani melainkan dari John. Assalamualaikum. Lagi apa, B? Sudah sampai di rumah? Tulisnya dalam pesan tersebut. Aku kaget, kok dia bisa tahu aku pulang? Sudah kok. Kok kamu tahu aku pulang? Aku lagi rebahan baru sampai rumah, balasku di chat. Tak lama langsung ada panggilan dari John, aku pun berbincang beberapa hal, dan aku enjoy dengan komunikasinya. Entah kenapa rasa nyaman menyelimuti hatiku, ketika komunikasi dengan John. Tapi aku tidak ingin berlarut dengan rasa nyaman ini, karena aku masih takut dengan perasaan dan keadaanku yang masih terluka. Aku tidak ingin rasa ini malah menjadi benalu untukku di masa depan. Aku harus terus bersikap bijak, aku tidak mau terlena dengan keadaan lagi. Walaupun, jujur aku sangat senang dengan perlakuan John terhadapku. Hari-hariku menjadi sangat damai, tatkala setiap hari John selalu ada buatku. Tapi aku masih dengan sikap yang cuek dan tidak memberikan harapan apa-apa. Karena pembicaraan kami masih dengan batas-batas normal, dan hanya teman biasa di depan umum. Walau pada saat chat atau di lain tempat sangat berbeda. Semakin hari aku semakin dekat sama John, dan mulai tidak memikirkan Mas Dani, yang tak kemana karena sampai saat ini tidak pernah lagi menghubungiku. Tapi aku juga sudah cuek sih, bodoh amat. Aku sudah tidak respect lagi karena batinku sudah sangat sakit, dan gak kuat lagi. Walau aku masih sayang, tapi rasa sakit mengalahkan rasa sayangku terhadap Mas Dani. Hei, lo kenapa? Lo sekarang jarang tidur di kosan gue? Karena udah putus sama Mas Dani, ucap Melfri cemberut. Gila lo, ya? Enggak lah. Gue cuma lagi pengen tidur di rumah aja. Bokap gue kan lagi sakit, Mak. Jawabku santai. Oh, ya udah, ujar Melfri sambil beranjak pergi menjauh dari hadapanku. Sebenarnya aku jarang ke kosan Melfri, semata-mata karena aku nggak mau ketemu dengan Mas Dani. Dan pengen ngelupain kenangan di kosan itu. Aku mau membuka lembaran baru, dan ingin hidup normal tanpa harus digunjingan oleh orang lain. Aku ingin membuat keluargaku bangga atas diriku, yang selama ini hanya membuat beban untuk orang tuaku. Dret, dret. Ada WA dari John. Aku tersenyum tipis dan sedikit GR tanpa aku sadari, hatiku senang banget. Dan walaupun berlanjut sampai ke pembahasan pernikahan, entah dari mana awalnya yang jelas pembahasan kami sampai ke jenjang pernikahan. Dan bahasaku juga jadi berubah dengan sendirinya yang tadinya bilang gue jadi aku, dan sebaliknya. Hari ke hari semakin sering komunikasi. Tanpa sadar, aku dan John menjadi dekat. Aku menceritakan detail masa laluku sampai sekarang, dan begitu pula sebaliknya dia pun menceritakan masa lalu. Sudahlah, itu masa lalu, kan? Sekarang aku masa depan kamu. Aku menerima kamu apa adanya, asal janji tidak akan seperti itu lagi. Ucapnya mengacungkan jari kelingkingnya, sembari senyum yang syahdu. Aku rasa sekarang aku sangat nyaman. Jujur aku sangat nyaman bareng kamu, tapi aku tidak ingin menghabiskan waktuku sia-sia. Kalau aku berhubungan sama laki-laki, aku ingin segera menikah bukan pacaran, ucapku dengan jelas. Aku siap, jawabnya sambil memegang tanganku. Aku belum menceritakan hubunganku ini kepada siapapun, termasuk sama Melfri dan Solbel. Karena aku pikir, aku belum siap dan aku mesti tahu dulu, bagaimana John sebenarnya. Aku tidak mau sesumbar dahulu, takutnya malah jadi bumerang. Makanya aku simpan rapat-rapat dulu sebelum semuanya jelas. Aku tidak mau mempublikasikan hubungan ini, karena pada dasarnya memang hubungan ini belum ada komitmen apapun. Bulan depan aku diundang ke pesta pernikahan temanku. Kamu mau datang sama aku nggak? Ucapku sambil makan siang.
Iya boleh, jawabnya santai. Tapi aku nggak punya baju kondangan, ucapku lagi mengetes bagaimana responnya. Ya udah, beli aja, ucapnya santai. Ah, kagak punya duit, ucapku. Udah beli aja. Masalah duit gampang, ujarnya kembali sambil mengedipkan mata. Jijik kali aku lihatnya, tapi juga senang. Aku sengaja mencari harga yang agak mahal tapi responnya biasa-biasa saja. Baiklah aku beli, dan dia pun mentransfernya, tapi aku tidak senang dulu. Masih banyak yang harus dia buktikan jika ingin serius denganku. Sudah hari H dan aku pun pergi ke pesta temanku bersamanya. Aku mengenakan gaun yang dibelikan olehnya, berdandan secantik mungkin dan beda dari biasanya. Sementara John, memakai baju senada dengan bajuku. Serasi kan? Tanyanya. Iya, jawabku seraya menggandengkan tangannya. Masuk ke gedung tempat pesta, di mana acara digelar temanku. Di sana sangat meriah, dan aku juga tidak lupa mengabadikan fotoku dengan John, dan aku menguploadnya. Setelah selesai aku post, beberapa detik kemudian HP-ku berbunyi, tidak sekali tapi beberapa kali berbunyi. Saat aku lihat ternyata semua dari teman-temanku yang kepo, berbagai pertanyaan menyerangku. Seperti menanyakan, siapa itu? Dan ada juga yang menebak-nebak. Responku hanya tertawa dan jawabanku hanya, sabar. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk merahasiakan semua ini. Dari mereka aku hanya ingin memperjelas. Meyakinkan diriku sendiri tentang hubungan yang aku jalani sekarang, jika sudah jelas dan aku sudah yakin terhadap John. Aku pasti akan mempublis hubungan ini. Hari demi hari aku dan John semakin dekat, hampir layaknya seperti pacaran. John selalu mendengarkanku apa yang aku bilang, dan selalu dia kerjakan untuk kebaikan dia. Jika John mau melakukan apa-apa, dia selalu bilang sama aku dan izin dulu. Membuat aku merasa sangat dihargai dan dibutuhkan. Rasa bahagia menyelimuti benakku, tak kupungkiri aku sangat bahagia. Tapi aku tidak mau terlalu over di depan semua orang. Sekali lagi aku ingin meyakinkan dulu hubungan ini. Hari Sabtu pun tiba, di mana kerjaku hanya setengah hari. John datang menjemputku, karena sebelumnya sudah janji akan mengajakku jalan-jalan. Sore hari aku sampai di puncak, aku dan John menghabiskan waktu sore itu di kebun teh. Yang kebetulan hari itu cerah hingga suasana begitu indah dan romantis. Malamnya aku nongkrong di tempat jajan jagung bakar, sambil memandang pemandangan indah. Suasana dingin, tapi sangat romantis sambil ngobrol tentang masa depan dan keseriusan hubungan kami. Tak terasa waktu sudah tengah malam. Aku masih betah karena belum puas mengitari puncak, karena kemarin terlalu sore. Gimana? Mau pulang apa nginep? Tanya John padaku. Kalau mau nginep, harus dari sekarang nyari penginapan, takutnya keburu malam dan pada penuh, ucap John lagi. Aku jadi bingung, karena aku masih pengen jalan-jalan di puncak. Aku masih pengen jalan-jalan, soalnya tadi hanya sebentar, kataku pada John. Ya udah, kita nginep aja. Biar besok bisa kita jalan-jalan lagi, ucap John. Oke deh, ucapku setuju. Ya udah, ayo kita nyari penginapan, ajak John sambil berdiri dari duduknya. Akhirnya kami mencari penginapan yang terdekat, dan kebetulan tidak jauh dari tempat tadi, ada penginapan. Penginapannya sederhana tapi cukup bersih. Sebelum istirahat, kami pun mandi dulu karena seharian keringetan. Airnya begitu dingin karena di tempat penginapan tidak ada air panas. Setelah mandi kami pun memesan kopi untuk menghangat diri dari kedinginan. Kami pun ngobrol ngalor ngidul sambil nonton TV. Obrolan kami pun semakin hangat, dan mengarah kepada hasrat yang selama ini terpendam. Apalagi suasana yang makin dingin menambah kami merapatkan diri. Tak terasa kami pun jadi pelukan membawa kami ke ranjang kenikmatan. Akhirnya kami memadu kasih, meluapkan hasratku yang selama ini terpendam yang membuat jangar kepalaku. Seperti tidak ada beban, aku begitu syahdu menikmati lautan madu, dan indahnya surga dunia. Kami sudah larut dalam hasrat kenikmatan yang menguasai dirinya masing-masing. Aku habis-habisan mengeluarkan jurus terbaikku dalam hasrat nikmat kami. Goyangan maut ternikmatku aku keluarkan. Terima kasih, Mas. Ucapku setelah merasa terpuaskan hasrat nikmatku. Sama-sama sayang.
Ucap John sambil mengecup keningku. Kamu luar biasa, sayang, puji John mengukir senyum kepuasan, sambil memeluk erat kepadaku. Kamu juga hebat banget sayang. Nikmatnya masih berasa nih, jawabku yang terengah-engah. Jangan bosen ya, kasih kenikmatan aku seperti ini. Ucapku pelan sambil memeluk John. Sama-sama sayang, mana mungkin aku bosan dengan kenikmatan ini. Ucap John sambil mengecupku. Setelah 3 ronde yang begitu nikmat dan melelahkan, akhirnya kami pun tidur dengan nyenyak. Besoknya, kami pun terbangun. Badan terasa segar dan pikiran terasa plong. Semua segala beban yang menganjar rasanya hilang seketika. Sebelum check out, kami pun sempat menikmati dulu kemesraan dan melupakan hasrat 1 ronde. Pokoknya nikmat dan makin plong aja pikiran ini. Setelah check out dari penginapan, kami pun menuju tempat rekreasi di puncak. Aku dan John mengunjungi Little Venice. Aku disambut dengan nuansa ala Venesia. Aku dan John naik gondola. Lalu menyusuri kanal yang didesain mirip dengan kota Venesia, dengan bangunan khas Eropa. Keseruan lainnya, aku dan John juga berburu spot foto di landmark ikonik dunia. Seperti Menara Eiffel dan kuil Itsukushi Jepang, hingga mencoba wahana sepeda air dan perahu naga. Sudah puas dari situ, aku dan John menuju rekreasi lainnya. Aku menuju ke The Nice Fantastic Park. Bersambung.